Selanjutnya, kita akan membandingkan dua imam besar untuk melihat siapa yang lebih hebat. Kita ambil Kayafas pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Kayafas adalah imam besar pada masa itu. Tuhan Yesus adalah imam besar Perjanjian Baru. Mari kita bandingkan kedua imam besar ini. Siapakah yang menguasai kehidupan? Mari kita lihat. Apakah Kayafas layak menjadi imam besar? Ia menjadi imam besar menurut hukum Taurat, mempersembahkan korban pagi dan korban petang setiap hari sesuai ketentuan. Dan korban petang juga. Ia juga secara berkala menyuruh umat memelihara hari Sabat. Misalnya sekarang, Lazarus sudah mati selama 4 hari. Mari lihat Kayafas, imam besar Perjanjian Lama. Apakah ia mampu membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari? Tidak bisa. Ya, kita temukan bahwa imam besar ini tidak mampu melakukannya. Namun mari kita lihat yang lainnya. Tentu saja, dia adalah Tuhan Yesus, yang kelak akan menjadi imam besar Perjanjian Baru. Ia berkata, Lazarus, keluarlah. Lalu Lazarus segera bangkit. Dan keluar dari kuburnya. Jadi, Yesus Kristus sebagai imam besar. apakah ia bertindak berdasarkan apa? Berdasarkan kuasa Roh Kudus. Artinya, imam besar yang sejati. Dalam Perjanjian Lama, kita tidak benar-benar memahami siapa imam besar itu. Kita hanya tahu bahwa imam besar bertugas mengadakan pendamaian dosa. Imam besar saja yang melakukan pendamaian dosa. Tetapi Perjanjian Lama tidak berbicara tentang kehidupan. Oleh karena itu, kita tidak sepenuhnya memahami makna gelar imam besar. Kita mengira imam besar hanyalah orang yang mempersembahkan korban dan melayani Allah. Kita mengira demikian. Namun tidak menyadari bahwa imam besar sejati adalah yang menguasai kehidupan, melayani Allah, sekaligus menguasai kehidupan seluruh umat manusia. Apakah Tuhan Yesus Kristus mampu menguasai kehidupan Lazarus? Bisa. Apakah ia mampu turun ke alam maut dan segera memanggil roh Lazarus kembali ke tubuhnya? Bisa. Jadi, imam besar Perjanjian Baru bertindak berdasarkan kuasa kehidupan yang kekal. Imam besar PL bertindak sesuai hukum Taurat, yaitu berdasarkan 2 loh batu perjanjian yang disebutkan dalam Alkitab. Ia mengajar umat dengan berkata, Kamu harus menaati hukum Musa, 10 perintah Allah, yang merupakan dasar utama. Biasanya, ia mengajar umat. Berdasarkan tulisan di loh batu tersebut untuk menggembalakan mereka. Namun imam besar Perjanjian Baru tidak berdasarkan loh batu itu. Tidak berdasarkan 2 loh batu tersebut. Melainkan berdasarkan 2 roh yang dilambangkan oleh kedua loh batu itu. Roh pertama adalah roh Allah. Roh kedua adalah roh Kristus. Sebab kita tahu, kita bukan hanya milik Allah saja. Bukankah kita juga milik Kristus? Tidak. Sekarang kita sadar bahwa ketika kita berjanji setia kepada Allah, kita juga berjanji setia kepada Kristus. Saudara-saudari, percayakah kalian akan hal ini? Jadi, ada 2 loh batu perjanjian. 2 loh batu itu, salah satunya melambangkan roh Allah, sedangkan loh yang lain melambangkan roh Kristus. Kita milik Allah karena perjanjian, tetapi juga milik Kristus. Benarkah demikian? Apakah saat menciptakan manusia, Allah sendirian menciptakannya? Atau adakah pihak lain yang bekerja bersama dia? Ada pihak lain. Saat Bapa Surgawi menciptakan manusia, hanya Bapa Surgawi sendiri. Apakah hanya Bapa saja? Atau anak Bapa juga ikut serta? Anak Bapa juga ikut serta. Dalam kitab Kejadian dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita, menurut gambar kita. Kita di sini merujuk pada Allah dan Tuhan. Lalu, apakah di tengah Taman Eden hanya ada 1 pohon? Atau ada 2 pohon di tengahnya? Ada 2 pohon. 2 pohon itu melambangkan Allah dan Kristus. Pohon kehidupan melambangkan Tuhan Yesus, Sang Pemberi hidup. Pohon pengetahuan baik dan jahat, melambangkan Allah yang berkuasa menentukan baik dan jahat. Jadi, dengan demikian, kita berjanji setia kepada Allah. Ya, milik Tuhan Kristus. Jadi pada zaman Musa dalam Perjanjian Lama, loh batu itu ada 2 buah. Segeralah membuat perjanjian. Buatlah perjanjian. Kalian harus menaati tulisan pada loh batu yang pertama. Dan juga harus menaati tulisan pada loh batu yang kedua. Demikian pula halnya. Kita harus taat kepada roh Allah. Dan juga taat kepada roh Tuhan Kristus. Lalu pada zaman Rasul Paulus di masa lampau, ia tidak mengetahui bahwa ada rahasia bahwa anak Tuhan akan menggantikan Tuhan sebagai imam besar. Oleh karena itu, ia tidak dapat memahaminya. Namun sekarang kita sudah mengerti. Ternyata membuat perjanjian. Kita bukan hanya milik Allah, tetapi juga milik Tuhan. Jadi dengan demikian, ada anak lain yang menggantikan imam besar. Saudara Sibo menggantikan Tuhan sebagai imam besar. Bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan roh Tuhan Kristus dan roh kudus Allah sebagai imam besar. Artinya, seluruh rakyat, seluruh bangsa harus taat kepada roh Allah. Dan juga taat kepada roh Tuhan, milik Allah. Dan juga milik Tuhan. Maka roh Bapa dan roh Tuhan ada di dalam saudara Shibwa. Sehingga saudara Shibwa memimpin saudara-saudari untuk mengasihi Bapa Surgawi. Dan juga mengasihi Tuhan. Inilah yang disebut imam besar Allah, sekaligus imam besar Tuhan Kristus. Dengan demikian kita mengerti bahwa imam besar Perjanjian Baru ditetapkan berdasarkan kuasa kehidupan, berdasarkan Roh Kudus dan Roh Tuhan.
baru bisa memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Amin.